Kurban itu mencakup segala apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban artinya qurb, dekat, mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya kurban. Kalau tadhiyah bukan ke makna mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya, tapi lebih kepada makna mengorbankan sesuatu karena kita ingin meraih yang lebih besar. Jadi seperti orang mancing, kita mengorbankan cacing untuk dapat ikan, mengorbankan ikan kecil untuk dapat ikan lebih besar, dan begitu seterusnya. Itulah berkorban. Itu yang dimaksud dengan pengorbanan, karena kita berharap sesuatu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradif li hadzal makna, dan yang sinonim dengan makna ini adalah fida. Kalau fida itu tebusan sebenarnya ya, tapi dalam bahasa Arab mungkin sinonim. Tebusan sebagai pengganti agar kita meraih sesuatu yang lebih kita hargai. Ya, misalnya kita punya sesuatu ditawan. Nah, untuk bisa mendapatkan tawanan itu kita harus mengeluarkan sesuatu sebagai tebusannya. Nah, kita berani mengeluarkan sesuatu ini karena ingin mendapatkan tawanan, yang tertawan itu yang lebih berharga. Misal anak kita ditawan orang, harus ditebus dengan sekian-sekian. Nah, tebusan ini sebagai pengorbanan kita untuk mendapatkan apa? Anak kita. Kemudian wa min ma'aniha, dan diantara makna dari tadhiyah adalah al-badlu. Al-badlu juga mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Wal jihad, dan juga jihad. Nah, ini secara khusus pengorbanan dengan badan atau nyawa, itu jihad. Berarti dia pengorbanan yang khusus spesifik. Kemudian dalil-dalil yang menganjurkan untuk berkorban, di antaranya surat Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, "Wa yattakhidha minkum syuhada'a," dan Allah mengambil di antara kalian sebagai syuhada, syahid-syahid. Maksudnya orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengambil di antara kalian orang-orang yang mati syahid. Dan mengambil di sini artinya mengambil sebagai contoh bagi yang lain, ya, sekaligus sebagai contoh bagi yang lain. Al-Qasimi berkata rahimahullah, ai liyukarrima nasan, agar Allah memuliakan manusia, minkum di antara kalian, bisyahadah, dengan mati syahid, syahadah, liyakunu mithalan, agar menjadi contoh, li ghairihim, untuk yang lainnya, fi tadhiyati nafsi, dalam mengorbankan jiwa, syahadatan lil haqqi, sebagai persaksian akan kebenaran, mengorbankan jiwa karena menyaksikan apa? Kebenaran, wastimatatan dunahu, dan mencari mati dalam membela kebenaran, wa ilaan li kalimati, dan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Itulah mati syahid. Orang yang matinya karena membela la ilaha illallah, itulah yang mati syahid. Kalau orang mati membela suku, membela kabilah, membela kelompok, golongan, etnis dan sebagainya, ini mati yang bukan syahadah, ya, bukan mati syahid. Yang mati syahid hanyalah orang yang mati karena apa? Li'la'i kalimatillah, karena untuk meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mayit-mayit. Memang mereka mayit badannya, tapi tidak mayit ruhnya. Bal ahyaun, bahkan mereka adalah hidup semuanya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzakun, diberi rizki. Ya, mereka diberi rizki oleh Allah, makanya jangan diminta, itu punya mereka, ya. Ada orang berdalil dengan ayat ini, kerjanya ke kuburan minta-minta kepada
orang yang soleh. Kenapa orang soleh itu diberi rezeki oleh Allah? Ya diberi rezeki untuk mereka, bukan untuk kalian gitu. Kalian nyari rezeki sendiri. Dan orang Arab Badui ya, bisa menyangkal orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang dikubur dengan dalil ini. Kata orang Badui, ini di sini dibilang yurzakun, diberi rizki, bukan yarzukun. Kalau yarzukun baru boleh diminta. Yarzukun apa? Memberi rizki. Ini yurzakun, diberi rizki. Jadi nggak ada dalil buat kalian untuk meminta-minta kepada mayit-mayit walaupun mati syahid. Fabadlu nafsi, maka mengorbankan jiwa, wasyahadah, dan mati syahid di jalan Allah Ta'ala, hiya dirwatu tadhiyah, dialah puncak dari pengorbanan. Jadi pengorbanan yang paling tinggi adalah mengorbankan jiwa, raga. Raga dulu pertama, baru jiwa melayang, ruhnya melayang. Itulah puncak dari pengorbanan. Orang paling dermawan itu yang berani berderma dengan nyawanya. Badannya dulu luka-luka dan sebagainya, kehilangan fisik dan seterusnya. Ya, orang perang kan gak langsung mati. Ada yang luka-luka kemudian ternyata pulang masih belum mati, tapi badannya sudah cacat dan sebagainya. Ini pengorbanan luar biasa. Sampai puncaknya adalah mengorbankan nyawanya. Jadi kalau kita mengorbankan harta aja masih berat, bagaimana pula mengorbankan nyawa? Lebih berat lagi, ya. Makanya dilatih dari berani berkorban dengan yang ringan-ringan, yang murah-murah, yang mudah-mudah, dan semua yang kita korbankan toh tetap milik Allah, bukan milik kita gitu. Kita nggak punya apa-apa, semuanya hanya titipan dari Allah. Kalau Allah minta kita kasih, ya. Dan ketika Allah minta dari kita untuk berderma dan seterusnya, sejatinya pun nggak mengurangi juga. Itu cuma disimpankan oleh Allah untuk kemudian nanti dikembalikan oleh Allah di akhirat jauh berlipat ganda. Begitu sejatinya kehidupan, cuma begitu. Anda yang dititipi oleh Allah dengan harta yang berlimpah, yang kaya raya, yang memiliki kelebihan dibanding tetangga, maka jangan pelit untuk berderma. Berikan kepada orang-orang lain, itu sebagai simpanan Anda di akhirat. Sementara orang miskin gak punya simpanan apapun di akhirat. Makanya orang miskin pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahab ahlu duthuri minal amwali bil ujuri. Wahai Rasulullah, telah berangkat orang-orang yang berlimpah dengan harta membawa pahala-pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka saum sebagaimana kami saum. Wa yahujjuna, tapi mereka berhaji. Wa ya'tamiruna, berumrah. Wa yajahiduna, berjihad. Wa yatasaddaquna, bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak punya. Iri orang-orang miskin dengan apa? Dermanya orang-orang kaya yang bisa berderma, bisa berjihad dengan hartanya. Maka orang miskin enggak mampu melakukan itu. Akhirnya Rasul hanya bisa menunjukkan maukah aku tunjukkan pada kalian dengan suatu amalan yang kalian bisa menyusul orang yang telah mendahului kalian, dan kalian gak disusul oleh orang yang setelah kalian, kecuali mereka beramal seperti kalian, yaitu Dzikir setelah sholat. Jadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Maka dengan itu kalian bisa menyusul pahala orang-orang itu. Masya Allah, ini kemurahan dari Allah bagi orang-orang miskin. Makanya yang miskin bersyukur masih bisa berzikir, ya. Perbanyak zikir kalau begitu, biar bisa mengejar pahalanya orang-orang kaya. Ternyata besoknya lagi lapor lagi orang-orang miskin ini, ya Rasul, mereka juga mendengar amal kami, mereka juga berzikir, mereka berarti banyak sekali pahalanya. Kata Rasul, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya ini juga motivasi untuk menjadi orang kaya. Kalau bisa jadi kaya, ngapain miskin? Kaya dan miskin kan pilihan. Kenapa antum milih miskin? Antum milih miskin atau milih kaya? Hah? Kalau disuruh milih kaya atau miskin? Kaya, ya. Tapi kenapa malas kerja? Enggak, saya enggak yakin. Orang Indonesia itu semangat kerjanya, cuma tetap miskin. Sudah takdir, ya. Orang Arab itu
malas kerjanya, tapi dasarnya kaya ya kaya karena minyak berlimpah di sana. Ini ceritanya Ustadz Firanda. Indonesia Masya Allah kerjanya rajin-rajin, berangkat kerja jam 7 lalu udah ramai sekali jalan sampai macet itu berangkat kerja. Kami di Saudi itu jam 9 itu masih kosong, ke kantor nggak ada orang, malas mereka. Dan di Indonesia itu jam sholat pun ditabrak, kerja itu, Masya Allah luar biasa. Di sana belum waktunya sholat udah tutup, kita mau urusan ke kantor, mau sholat, soldi, kita mau sholat, jadi nggak mau ngurus. Pokoknya santai sekali orang kerja di sana. Bahkan ada yang datang mau urusan apa, kohwah, ngopi dulu katanya. Jadi santai sekali orang kerja di sana. Tapi nyatanya mereka memuliakan Allah ya, waktu sholat tepat waktu. Bahkan waktu sholatnya panjang di sana. Jadi yang namanya jarak antara adzan dengan iqamah itu 20 menit. Kita kan cuma 5 menit, 10 menit paling lama. Karena kita kerja, Masya Allah kerjanya luar biasa. Etos kerja luar biasa, tapi miskin ya tetap miskin gitu. Gimana coba, nasib itu namanya. Makanya jangan terlalu ngoyo ya masalah dunia. Tapi kalau bisa, walaupun nggak ngoyo tapi kaya raya, bisa nggak kira-kira? Nah itu kerja pakai otak ya. Jangan coba kerja pakai otot. Kalau pakai otot nggak kaya-kaya ya. Rata-rata kita hanya diperbudak, jadinya hanya pakai otot doang kerjanya. Kalau kerja pakai otak insya Allah lebih santai, tapi hasilnya lebih besar. Jadi pengusaha lah, itu yang bikin orang itu kaya insya Allah. Walaupun kecil-kecilan tapi usaha sendiri lebih mapan hidup, artinya nggak diatur orang lain gitu, nggak terlalu diatur orang lain. Cuma dia cemasnya lebih cemas memang. Beda dengan karyawan atau pegawai yang gajinya udah tetap gitu kan. Nggak pernah cemas, udah pasti gajinya sekian. Berangkat nggak berangkat pun tetap dapat gaji. Bahkan yang bisa korupsi lebih tenang lagi tuh, bisa korupsi. Tenang dengan korupsinya, naudzubillah min dzalik. Walaupun cemas juga sebenarnya. Kalau mulai ada pemeriksaan mulai ketar-ketir. Yang jelas ini pelajarannya bagi kita, mau kaya mau miskin itu takdir dari Allah. Betul kita memilih. Tapi kalau Allah sudah menetapkan nggak akan bergeser dari ketetapan Allah. Nah yang menjadi pilihan berikutnya adalah walaupun miskin Anda tetap bisa beramal yang sebaik mungkin seperti orang kaya, itu luar biasa. Atau dengan cita-cita ya, orang miskin kalau cita-citanya dermawan itu bisa mengalahkan orang kaya yang tidak dermawan. Jadi cita-cita kalau jujur, Allah Maha tahu kejujuran kita. Ya Allah, saya kalau kaya raya saya akan berderma begini, saya akan membuat ini, membuat anu dan sebagainya. Punya planning, punya perencanaan, punya cita-cita. Itu Allah antarkan kepada cita-citanya. Ya, jangan khawatir, Allah itu Maha Pemurah. Tapi sebaliknya, ketika orang itu kaya raya tapi pelit dengan hartanya, itu artinya apa? Dia tidak mau membawa hartanya ke akhirat. Dia hanya mau hartanya ditumpuk di dunia, kemudian dia mati meninggalkan dunia dan meninggalkan hartanya semuanya. Tidak ada yang dibawa ke kampung akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jadi latihan berderma dengan harta dulu ya, sebelum berderma dengan nyawa. Sebelum berkorban dengan nyawa kita, korbankan harta-harta kita, karena itu hanya titipan Allah semata. Yang semakin banyak menumpuk pada kita semakin beban nanti hisabnya di hari kiamat kita berat. Tapi kalau kita korbankan, berikan, selesai, hisab kita ringan. Ya, orang yang paling ringan hisabnya adalah yang paling sedikit megang harta. Sebenarnya dia banyak tapi tersalurkan semua. Prinsip dia itu seperti keran saja, mengalirkan air, sudah selesai. Nggak akan menampung air. Keran kan nggak menampung air. Yang menampung air itu tandon gitu. Tandon bisa pecah. Keran hanya menyalurkan saja. Nah begitu orang yang faham hakikat dari kehidupan. Dia tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala min khairi ma'asyin nasi lahum. Di antara sebaik-baik kehidupan atau penghidupan manusia untuk mereka, rajulun mumsikun anana farasihi. Ini lihat, sebaik-baik penghidupan, sebaik-baik rizki lah kita katakan, sebaik-baik rizki yang Allah berikan kepada manusia, apa itu? Seorang laki-laki mumsikun anana farasih, memegang kendali kudanya.
pegang kendali kuda. Antum punya kuda nggak? Udah nggak punya kuda, gimana mau punya rizki terbaik? Ya, agak sulit ya, yang nggak punya kuda agak sulit. Jadi memegang tali kekang kudanya fisabilillah, di jalan Allah, maksudnya berjihad. Dia punya kuda digunakan untuk apa? Jihad fisabilillah. Sekarang gantinya kuda apa? Motor lah anggaplah. Walaupun motor nggak semahal kuda ya. Mobil, motor antum gunakan untuk jihad di jalan Allah. Kan orang sekarang nggak mikir jihad, nggak ada perang ya. Kalau nggak ada perang, jihadnya dengan apa? Ilmu. Kan jihad ada dengan amal, ada dengan ilmu. Jihad dengan amal itu perang. Jihad dengan ilmu. Jadi bagaimana ilmu itu tersebar kepada kaum muslimin, bahkan kepada seluruh manusia, ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh benua. Kita sebarkan Islam. Kita pakai kuda kita untuk menebarkan itu. Kita pakai kendaraan kita, mobil atau motor kita, atau yang punya pesawat mungkin pakailah pesawatnya untuk menebarkan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dikiaskan dengan kehidupan zaman sekarang ya. Zaman itu ada perang, ada kuda. Zaman sekarang yang punya kuda cuma yang punya delman ya. Ya sebagian punya, alhamdulillah. Sebagian orang mulai piara kuda ya. Walaupun hanya sekedar untuk hobi, tapi kalau diniati untuk persiapan jihad, insya Allah bernilai pahala. Yutiru alamatnihi, dia terbang di atas punggung kudanya seperti terbang gitu kan, walaupun kuda tidak bersayap. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, setiap kali mendengar suara gaduh yang menakutkan, tara alaihi, dia terbang menuju ke arah itu. Ingin apa? Menumpas kedoliman, ingin membela keadilan. Yabtahi al-qatla, dia ingin terbunuh. Wal maut, ingin mati. Madonnahu, menuju tempatnya. Tempat kematian ya di tempat jihad itu. Masya Allah. Ini sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Kira-kira siap nggak memperoleh rezeki yang terbaik ini? Mencari mati, hidup mencari mati. Sudah jarang sekali orang di negeri ini ya. Bahkan orang-orang kafir menganggap Islam itu kejam, Islam itu teroris, Islam itu tidak demokratis, Islam itu tidak menghargai hak asasi manusia dan lain sebagainya dari julukan-julukan yang mereka berikan ya. Karena memang mereka tujuan hidupnya dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan tujuan hidup kita apa? Akhirat. Walaupun kamu hidup di dunia, tapi tujuannya kemana? Akhirat, itu bedanya. Sementara ahli dunia tujuan hidupnya dunia, orang kafir tujuan hidupnya dunia. Makanya mereka membuat aturan-aturan, undang-undang untuk melindungi hak-hak manusia di dunia. Jangan ada perang, jangan ada ini, jangan ada anu. Maka itu maksudnya apa? Ya biar nggak ada orang mati syahid, biar nggak ada orang berderajat tinggi di akhirat, karena mereka nggak percaya akhirat, mereka nggak peduli dengan akhirat. Tapi umat Islam jangan tertipu dengan seperti itu. Umat Islam itu tujuan hidupnya beda dengan orang-orang yang nggak ngerti akhirat. Jadi kalau orang yang berislam, mereka hidupnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan puncak keridhaan ya, yang paling tinggi, yaitu mengorbankan nyawa. Kemudian aurajulun, atau yang kedua, seorang fi gunaimatin, dalam ghanimah sedikit, maksudnya hasil rampasan perang nih, tapi sedikit. Fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af, di puncak bukit-bukit. Au batni wadin, atau perut lembah. Min hadhil audiyah, dari lembah-lembah ini. Yuki musolah, dia menegakkan salat. Wa yu'ti zakah, menunaikan zakat. Wa ya'budu rabbahu, dan beribadah kepada Rabbnya, hatta ya'tiyahul yakin, sampai mati. Laisa minan nasi illa fi khairin, tidak ada dari manusia itu kecuali dalam kebaikan. Jadi ini yang kedua, orang yang tetap bertahan istiqomah walaupun dengan ghanimah kecil hasil perang tadi. Habis perang jadi veteran perang, udah tua kan, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa? Ya udah ibadah, sholat, zakat, dan menunaikan ibadah pada Allah sampai mati. Itu juga rezeki yang terbaik nomor 2. Hidup itu cuma begitu. Coba apa yang dicari oleh manusia-manusia hari ini? Ya, mereka cari kepuasan hidup,
Mereka cari kebahagiaan dengan cara apa? Mencari hiburan. Ini salah besar. Bahagia itu bukan di tempat hiburan. Hiburan itu gembira sesaat, senang sesaat, tapi belakangnya apa? Dampaknya apa? Kesedihan, kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, segala macam problematika hidup. Itu dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakan itu. Maka jadikan sebagai pelajaran orang-orang yang telah taubat dari dunia gemerlap ya, dugem dan lain sebagainya, tempat-tempat hiburan dan sebagainya, itu semuanya hanya akan membawa kesengsaraan sejatinya. Tapi orang-orang yang nggak tahu masih penasaran ya, anak-anak muda masih penasaran, sampai tua penasarannya nggak habis-habis. Untung masih bisa taubat ya, banyak yang sampai mati nggak taubat juga. Kehidupan cuma begitu, kita tinggal milih, mau milih hidup yang mana, cara yang mulia atau cara yang hina. Kalau cara yang mulia ini yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rizki yang terbaik. Mau jihad di medan perang, cari mati, atau menunggu mati dengan cara ibadah kepada Allah karena sudah veteran perang, udah nggak bisa perang lagi, tinggal nunggu kematian di lembah, di perut lembah atau di atas bukit. Nabi juga pernah menggambarkan sebaik-baik rizki di akhir zaman adalah seorang berada di puncak gunung menggembala kambingnya, udah menjauhi peradaban, menjauhi gemerlapnya kehidupan, hiruk pikuk kehidupan, glamor kehidupan ya, yang semakin hari semakin melalaikan. Manusia semakin sibuk dengan dunianya sehingga tidak ingat dengan akhiratnya. Itu kebanyakan manusia begitu. Tapi kalau di puncak gunung menggembala kambing, itu akan selalu ingat Allah insya Allah. Fokus dengan memperbaiki diri, menjaga hati tidak bercampur dengan orang-orang yang sudah terpukau dengan gemerlapnya dunia. Dan ada satu kawan cerita, kawannya ini pebisnis, masih bisnis ini yang cerita. Kawannya udah nyerah dari bisnis. Kenapa? Tahu bisnis itu kotor, macam-macam lah, kotorannya banyak. Walaupun gak korupsi, orang bisnis kan gak korupsi, tapi banyak lagi kotoran-kotoran yang lainnya. Dia sadar itu, dia tobat dari situ. Akhirnya sekarang cuma di kampung bercocok tanam, melihara ternak kecil-kecilan. Udah. Kenapa kamu gak bisnis lagi? Udah kapok. Sudah kapok dengan apa? Gemerlapnya kehidupan dunia yang penuh dengan tipu muslihat, penuh sikut menyikut dan sebagainya, sehingga tidak fair, tidak sehat lagi. Maka orang yang ingin menjaga agamanya, caranya diantaranya begitu ya. Walaupun nggak setiap orang harus menyerah begitu ya, tapi itulah pilihan. Siapa yang mau milih yang seperti itu ya tidak masalah, karena itulah yang digambarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian macam-macam tadhiyah, pembagian tadhiyah. Tadhiyah terbagi dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji artinya yang disyariatkan, yaitu misalnya mengorbankan jiwa di jalan Allah atau mengorbankan harta dalam berbagai arah kebaikan yang dianjurkan di dalam syariat. Jadi selintas memang pengorbanan itu ada dua ya, jiwa sama harta. Satu lagi sebenarnya waktu ya, mengorbankan waktu. Tenaga masuk kategori jiwa, pikiran masuk kategori jiwa lah, atau waktu juga bisa. Kemudian yang tercela adalah apa? Mengorbankan baik jiwa maupun harta maupun yang lainnya, tapi apa? Untuk kepentingan pribadi atau kelompok di jalan jahiliyah. Nah, ini semuanya adalah tercela tentu saja ya. Banyak orang berani berkorban karena membela apa? Golongan tertentu. Ya. Kadang-kadang sudah masuk dalam pasukan berani mati atau pasukan apa gitu. Tapi membela golongan ini bukan fisabilillah ya, bukan di jalan Allah. Buktinya apa? Berani menyakiti sesama muslim, ini jelas dosa besar ya. Membunuh muslim itu apa? Kekafiran kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meremehkan nyawa seorang muslim. Makanya kalau sudah tiba gilirannya muslim dengan muslim kok berhadapan-hadapan, perang dan sebagainya, maka yang paling baik kata Rasul yang menyabetkan pedangnya ke batu gitu. Ya udah, nyerah gitu, kalah. Lebih baik terbunuh daripada membunuh. Kalau sesama apa? Muslim. Kecuali muslimnya itu perampok, nah, boleh kita melawan perampok. Kemudian faedah-faedah dari tadhiyah, faedah dari pengorbanan.
nusratun lid-din, membela agama, ya jelas. Kemudian yang kedua, tahqiqut takaful baina tabaqatil mujtama', merealisasikan jaminan antar tingkatan masyarakat yang kuat dari yang lemah, yang kuat dan yang lemah. Jadi yang kuat itu siap berkorban dengan hartanya, yang lemah siap berkorban dengan tenaganya. Jadi semuanya saling berkorban untuk apa? Berjalannya kehidupan. Roda kehidupan ini berjalan gara-gara apa? Ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau semuanya kuat, semuanya hartawan, nggak ada karyawan, gitu. Nggak ada orang yang siap dipakai tenaganya karena semuanya kuat. Makanya begitulah kehidupan, roda kehidupan berjalan ketika semuanya siap berkorban. Kemudian yang ketiga, taqwiyatul ummah, menguatkan umat dan semakin mengokohkan ya barisan kaum muslimin, sehingga musuh-musuh pun takut melihat kekokohan kaum muslimin. Semakin kuat bangunan kaum muslimin dan perkasa. Kemudian yang keempat, tahqiqut tarahum baina nasjil mujtama', merealisasikan kasih sayang di antara jalinan masyarakat Islam semuanya. Jadi kasih sayang terjadi ketika memang kaum muslimin memiliki jiwa berkorban. Jiwa berkorban itu lawannya jiwa yang rakus, maunya menang sendiri, maunya memanfaatkan orang lain. Itu jiwa yang tidak siap berkorban. Kalau siap berkorban tuh maunya memberi manfaat untuk orang lain. Dia rakus di satu sisi, tapi rakus akhirat gitu, rakus pahala. Itu yang akan menjamin apa? Terjalinnya kasih sayang. Tapi kalau rakus dunia akan menjalin perpecahan ya, akan mencetak permusuhan. Kemudian yang kelima, tahqiqul izzah, merealisasikan keperkasaan, yaitu keperkasaan kaum muslimin tadi ya, sehingga orang-orang kafir pun takut. Kemudian tahqiqus sa'adah, yang keenam, merealisasikan kebahagiaan. Itu pasti ya, semua akhlak mulia kalau ada pada kita pasti akan mewujudkan kebahagiaan secara pribadi maupun masyarakat. Di antara bentuk-bentuk pengorbanan, yang pertama pengorbanan jiwa. Ini yang paling tinggi tadi disebutkan ya, siap mati, siap membela agama Allah walaupun taruhannya nyawa, siap menaruh nyawanya demi mendapatkan apa? Syahadah ya, mati syahid, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan orang-orang yang paling dermawan ya, paling siap berkorban, siap mati membela agama Allah intinya. Kemudian yang kedua, tadhiyatu bil mal, berkorban dengan harta, dan ini banyak bidang ya, bisa dengan menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, termasuk mengobati orang-orang sakit, membantu korban-korban bencana alam, membuat rumah sakit gratis ya, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Banyak demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Itu semuanya butuh harta ya. Makanya kalau kaum muslimin semuanya miskin ya, Islam bisa jadi terpuruk. Makanya harus ada di antara kaum muslimin yang kaya raya. Jadilah orang kaya dengan niat apa? Membela Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, tadhiyatu bil waqti li badril ilm, mengorbankan waktu untuk mengorbankan ilmu, memberi ilmu, menebarkan ilmu. Itu pasti mengorbankan waktu. Harusnya waktunya bercengkrama dengan anak istri, dia harus pergi berdakwah ke sana kemari. Nah, sebelum dia menghabiskan waktu untuk menebarkan ilmu, dia pertama kali pasti mengorbankan waktu untuk mencari ilmu. Nah, ini seputar ilmu, ini jihad tersendiri ya. Kalau antum siap ya, terutama yang diberi kecerdasan lebih lah. Kalaupun enggak, pokoknya punya akal sehat, bisa belajar, maksimalkan belajar. Ketika Anda belajar pasti pakai waktu. Itu mengorbankan waktu itu. Coba orang lain sedang happy-happy itu di kafe, nongkrong, ngobrol dengan kawan-kawan, sedang nonton, sedang ini, sedang. Orang yang menuntut ilmu itu mengorbankan semua waktu itu untuk belajar.
Dia siap untuk mengorbankan waktu. Makanya sebagian orang mengatakan kasihan ya anak muda tapi nggak happy gitu. Dia happy dengan belajarnya, dia cinta dengan ilmunya, dan itu lebih mulia di mata manusia. Kasihan gitu, karena apa? Seperti mengorbankan apa? Masa mudanya. Masa muda kok tidak hura-hura, ini nggak ngerti masa muda gitu dibilangnya. Ya itulah manusia ya, pikiran manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau dia ngerti akhirat, dia lebih cinta akhirat, dia siap mengorbankan masa mudanya demi apa? Meraih cita-cita yang tinggi. Ketika belajar, ternyata apa? Nanti begitu usia mulai dewasa 40 tahun, 50 tahun mulai terlihat perbedaannya. Yang dulu happy sekarang jadi apa? Ya jadi manusia biasa. Tapi yang dulu belajar sekarang jadi apa? Jadi orang-orang mulia, dimuliakan oleh manusia setelah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi jangan malu untuk berkorban. Jangan takut untuk berkorban. Mengorbankan waktu ini juga sangat penting agar apa? Meraih kemuliaan hakiki dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, mengorbankan binafil badan ya. Badan. Jadi yang mungkin enggak punya kecerdasan, ya udah pakai badannya, korbankan badan untuk membantu kegiatan kaum muslimin. Ada gotong royong apa, siapkan badan gitu untuk apa? Membantu kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Yang namanya kegiatan apapun tuh butuh badan ya. Walaupun kedepannya kita nggak butuh badan ya, semuanya pakai robot misalnya, itu kan ke depan. Yang penting sekarang kita hidup di zaman sekarang. Ya, masalah masa depan badan nggak dibutuhkan karena semua serba tombol, serba robot. Itu lain perkara. Yang penting kita menghadapi hidup kita sekarang. Tantangan masa depan itu urusan anak cucu kita, biarin mereka yang berpikir. Tapi sekarang kita masih merasakan bahwa badan kita itu dibutuhkan. Badan ini diperlukan. Makanya yang punya badan pakai badannya untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ya. Ikut membantu jihad misalnya. Kalau memang musim perang itu perang pakai badan ya. Para tentara prajurit itu pakai badan. Mungkin komandan-komandannya yang pakai otak dan sebagainya. Mungkin sembunyi di balik benteng. Yang pakai badan itu yang mati syahid ya. Jadi lebih mulia yang mati syahid daripada yang sekedar ya mengatur strategi perang, pahala juga. Cuma ketika enggak mati syahid tidak semulia yang mati syahid. Maka mulia sekali orang-orang yang berani mengorbankan badannya, kemudian bisa bahkan sampai menggugurkan nyawanya di medan pertempuran membela agama Allah. Dan termasuk pertempuran dalam hal ini adalah pertempuran dengan ilmu tadi. Jadi mengorbankan badannya untuk membela ulama misalnya. Misal ya, ulama kan sekarang banyak mengalami persekusi atau apapun segala macam bentuk ya. Kalau dulu zaman PKI sampai ulama dibantai PKI dan seterusnya. Dan masa ke depan kita juga nggak tahu. Maka siap pasang badan untuk membela para ulama misalnya. Ini juga bagian dari berkorban, ya, mengorbankan badan. Min mawani' iktisabi sifati tadhiyah. Di antara penghalang-penghalang untuk memperoleh sifat jiwa berkorban, yang pertama adamul ikhlas lillahi fil amal. Tidak adanya keikhlasan dalam beramal, bahkan dalam hidup. Dia mungkin hidupnya bukan mencari ridha Allah, makanya berat untuk berkorban. Kalau kita hidup untuk mencari ridha Allah, enggak takut berkorban, ya, karena yang menyuruh korban juga Allah. Kalau kita betul mencari ridha Allah, hidup kita mencari ridha Allah, apa yang berat? Yang berat itu ketika kita mencari ridha nafsu. Nafsu kita ingin hidup nyaman, hidup tentram, aman, santai gitu kan. Itu nafsu kita. Kalau orang hidupnya untuk Allah, bukan itu yang dicari. Yang dicari ridha Allah. Allah maunya gimana gitu. Mau saya sih mau santai-santai, tapi maunya Allah beda. Allah pengennya kita beribadah. Allah pengennya kita serius, bersungguh-sungguh, berkorban. Masa kita mau santai-santai terus? Berarti kalau kita maunya santai, kita ngikuti siapa? Ngikuti badan, ngikuti nafsu ya. Tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu lawan dari nafsu. Ikhlas itu mencari ridha Allah. Kalau nafsu itu ya mencari ridha nafsu. Orang yang mencari ridha nafsu enggak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubun nafsi itu cinta diri, wal atharoh dan monopoli.
Orang yang suka memonopoli harta ini, terutama ini berkaitan dengan pengorbanan harta. Orang nggak siap berkorban harta karena apa? Jiwanya apa? Jiwanya pelit, suka monopoli, suka menguasai, suka menindas bahkan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang cinta nafsunya, cinta dirinya, egois, egosentris. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anillah, jauh dari Allah. Memang begitu. Kalau orang jauh dari Allah pasti dekat dengan setan. Kalau dekat dengan setan pasti pelit. Ya, setan itu apa? Menakut-nakuti dengan kefakiran. Asyaiton ya'idukumul faqr. Setan menjanjikanmu atau menakut-nakutimu dengan kefakiran. Kamu sedekah nanti gimana? Besok makan apa dan sebagainya. Itu setan nakut-nakuti begitu. Makanya orang takut berderma ya karena temannya setan. Kenapa temannya setan? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'fu ta'abbud, lemahnya ibadah, wa taqarrub ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa jauh dari Allah? Karena lemah ibadah. Ini disatukan jadi satu. Itu rentetan ya. Kalau kita sedikit ibadah pasti akan jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah akhirnya apa? Pelit. Malas berkorban, lemah berkorban. Kemudian yang keempat, al-inghimas fil lahwi wat tarafi wad da'ati, tenggelam dalam lahwi, permainan. Ya, hidupnya main-main aja. Itu kayak anak kecil. Kalau anak kecil jelas nggak tahu makna pengorbanan ya. Tapi ini udah dewasa, maksudnya udah balik, udah paham bahwasanya dia hidupnya itu udah dihisab, dihitung oleh Allah taala, amalnya udah diperhitungkan oleh Allah. Ini mestinya jangan seperti anak kecil terus, ya. Ini saatnya berkorban. Hidup itu mencari kemuliaan, bukan mencari apa? Kepuasan. Hidup itu mencari derajat di sisi Allah, bukan pangkat di mata manusia semata. Jadi tenggelam dalam permainan-permainan. Wa tarof itu kemewahan-kemewahan. Orang yang suka dengan kemewahan itu sulit untuk berkorban. Makanya coba lihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu sederhana sekali ya. Kalau mau kaya raya bisa, dapat ghanimah banyak, melimpah ruah, itu dari gunung ke gunung itu satu lembah, harta semua, binatang ternak itu hasil rampasan perang. Itu hak Rasulullah 1/5. Tapi begitu cepatnya Rasulullah mendermakan kepada siapapun yang memang butuh kepada harta itu. Bahkan untuk orang kafir, biar apa? Biar tertarik kepada Islam. Maka akhirnya yang tersisa di Rasulullah ya sudah rumah yang sangat sederhana. Kalau mau bermewah-mewah sangat bisa, tapi Rasul nggak memilih itu. Tarof kemewahan itu melalaikan. Bangun tidur Rasulullah itu membekas tikar ya di pipinya dan di tangannya. Artinya bukan di kasur yang empuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasihan melihat Rasulullah dan beliau menangis, ya Rasulullah, alangkah baiknya kita belikan kasur yang empuk seperti raja-raja Romawi, raja-raja Persia begitu. Kata Rasulullah, wahai Umar, apa sih hubunganku dengan dunia? Apa kaitanku dengan dunia? Aku hanya seperti orang yang berjalan kemudian beristirahat di bawah pohon, kemudian minum, kemudian jalan lagi. Sudah selesai, itulah dunia. Ngapain harus bermewah-mewah? Ya, kemewahan akan membuat orang itu lemah dalam berkorban. Jangankan berkorban harta gitu, berkorban badan aja berat. Contohnya untuk sholat tahajud. Tahajud tuh berat bagi orang yang kasurnya empuk, selimutnya hangat, AC-nya dingin. Berat mau sholat tahajud. Tapi coba orang yang tidur di atas tikar ya, yang kepanasan, kemudian di tikarnya banyak kutu apa itu? Iya, pinding. Itu nggak tahan, itu mau tidur lama-lama. Udah bangun gatal-gatal gitu, nyamuknya juga banyak, masya Allah. Kelambu aja nggak punya gitu, obat nyamuk nggak punya. Itu nggak tahan orang mau tidur lama-lama. Akhirnya apa? Sholat, ibadah malam. Itu rajin orang-orang kampung bisa melakukan itu. Tapi orang-orang di kota agak berat, karena kota itu lebih identik dengan kemewahan ya. Naudzubillah min dzalik. Itulah perbedaan. Contoh, itu mengorbankan badan atau waktu sebentar aja nggak bisa gitu. Bagaimana mau mengorbankan semuanya? Bagaimana mengorbankan hartanya? Kemudian yang kelima atau da'ah ini suka nyaman ya, suka santai. Ini kehidupan anak muda juga sekarang begitu, maunya nyaman, maunya santai, apa-apa pencet tombol,
Mau makan pencet tombol, mau minum pencet tombol, semua pencet tombol gitu. Sampai mamanya jadi diremotin gitu. Mak, minum. Remote, mamanya kayak robot jadinya. Jadi dia main game tapi mamanya yang melayani gitu. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Ini kehidupan da'ah namanya. Ini satu sisi sulitnya mendidik anak zaman sekarang. Dikerasin salah, dimanja juga salah. Maunya gimana coba? Berat memang. Mendidik yang moderat, proporsional itu susah hari ini. Serba salah ya. Dikerasin dikit katanya orang tua nggak tahu zaman sekarang. Masa main HP aja nggak boleh. Ya memang udah beda zaman. Ya udah beda, sangat berbeda. Nenek-nenek sekarang lihat cucu-cucunya itu ngapain kok megang HP terus itu. Katanya main ke rumah nenek tapi nggak ngobrol sama sekali sama nenek. Ini gimana apa gitu. Itulah kehidupan sekarang, udah berubah ya. Nah, jiwa-jiwa anak muda sekarang lebih mager lagi ya. Malas gerak. Da'ah itu namanya, malas gerak. Gerak aja malas, bagaimana mau berkorban gitu. Apa yang mau dikorbankan? Untuk kepentingan orang tua saja nggak mau, apalagi kepentingan umat, itu jauh sekali ya. Anak muda sekarang, makanya remaja-remaja sekarang itu dilatih untuk berkorban, mengorbankan sedikit waktunya saja untuk membantu orang tua coba di rumah. Jadi biasakan itu. Makanya yang bagus itu orang punya rumah itu jangan punya pembantu ya. Kalau punya pembantu itu akan memanjakan anak. Anak pasti akan jiwanya ya suka dilayani. Sampai gede maunya dilayani terus. Menikah maunya dilayani suami. Coba gimana ini istri kok dilayani suami? Gara-gara apa? Dari kecil cuma ada pelayan terus. Dikit-dikit bi, dikit-dikit bi. Ya udah selesai perkara. Enggak akan menjadi orang yang siap berkorban. Jauh dari pengorbanan begitu. Enggak bisa berkorban sama sekali. Maunya dilayani. Itu mental-mental raja ya. Ini tidak benar, pendidikan seperti itu tidak benar. Kemudian yang kelima, isa'atudzon, buruk sangka, wa adamu thiqah, dan tidak percaya. Tidak percaya pada siapa? Pada Allah. Suudzon pada Allah. Dikiranya kalau kita berkorban Allah enggak ganti gitu. Ini suudzon sama Allah. Tidak percaya kepada Allah. Kalau kita mau berkorban pasti akan mendapatkan yang jauh lebih baik. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang keenam, dha'ful iman, lemahnya iman, wa tafkir fir rizki, dan sangat berpikir tentang rizki, tentang duit. Alladhi yu'qidu 'anil infak, sehingga mengikatnya dari infak. Enggak mau berinfak kenapa? Selalu mikirin duit. Nanti berkurang gimana kalau berkurang nanti. Banyak sekali planning untuk membelanjakan hartanya di jalan nafsunya ya, bukan di jalan Allah. Makanya berat untuk berinfak akhirnya. Berat berkorban dengan hartanya. Wal khauf minal maut, dan takut mati juga. Itu akan apa? Mengikat seseorang dari jihad. Enggak mau berkorban dengan nyawanya. Ini mental-mental takut mati itu rata-rata sudah melanda kita semua ya. Ini yang disebut dengan wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang membuat kita lemah. Di hadapan orang kafir kita tidak berdaya hari ini. Karena kita lebih cinta dunia daripada akhirat, dan lebih takut mati daripada syahadah, kematian. Mati syahid. Lebih cinta hidup daripada kematian. Sarana-sarana yang bisa membantu untuk meraih sifat pengorbanan ini, yang pertama, adabul inkibabi ala dunia, jangan terlalu cinta terhadap dunia. Yang kedua, membebaskan diri dari ruh yang inhizamiyah ya, ruh yang kalah, ruh yang lemah. Bebaskan diri kita dari ruh yang atau mental yang kalah ya, mental kalah. Mental takut, sebelum perang aja udah kalah gitu. Kemudian yang ketiga, mencintai orang lain. Kalau kita cinta orang lain pasti siap berkorban. Kemudian yang keempat, berhias dengan keberanian. Jadi jiwa berani ini juga ya dilatih ya, dengan latihan. Di antaranya bela diri. Orang bela diri insya Allah lebih berani dibanding yang tidak tahu bela diri. Kalau keberanian berinfak ya dilatih dengan berinfak, dari yang kecil sering, lama-lama kan berani berinfak yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian
berhias dengan himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang penakut itu orang-orang yang cita-citanya rendah. Karena cita-citanya hanya apa? Berada di zona nyaman. Itu cita-cita rendah. Zona nyaman ini dunia. Kalau kita ingin lepas dari zona nyaman, kita harus punya cita-cita apa? Akhirat. Hidup ini mengejar akhirat, bukan dunia. Kemudian yang keenam, tahali bil karomi wa adamil bukhli. Berhias dengan kemuliaan dan tidak pelit. Bukan kemuliaan, kedermawanan. Berhias dengan kedermawanan dan tidak pelit. Kemudian yang ketujuh, bersahabat dengan ahlil khair, orang-orang baik, orang-orang yang tinggi cita-citanya, orang-orang yang siap berkorban. Jadi bersahabat dengan mereka, orang-orang yang hidupnya peduli dengan orang lain gitu kan, suka membantu orang susah, membantu korban bencana dan lain sebagainya. Kumpul dengan mereka agar kita bisa memiliki jiwa yang sama. Kemudian yang kedelapan, keyakinan yang kuat terhadap janji Allah Ta'ala. Ya, lemahnya keyakinan itu yang membuat orang itu akan menjadi lebih memilih dunia daripada akhirat. Menganggap dunia lebih penting, dunia itu kontan, akhirat itu masih ditunda ya, sehingga lebih memilih yang kontan daripada yang ditunda. Kemudian yang kesembilan, membaca berita salafus soleh dan bagaimana pengorbanan mereka. Ini juga banyak. Silakan dibaca buku-buku tentang kehidupan salafus soleh, bagaimana mereka hidup penuh pengorbanan. Kemudian contoh pengorbanan yang ada pada Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Ini contoh pengorbanan Rasulullah dalam keberanian beliau dalam mengorbankan nyawa. Pernah suatu ketika terjadi ya suara keras di sekitar Madinah, dan disebutkan oleh perawi di sini Rasul itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, dan orang yang paling pemberani. Dermawan sama berani itu identik ya. Kalau orang pengecut biasanya pelit, orang pelit itu pengecut. Walaqad fazi'a ahlul Madinah data lailatin. Suatu ketika penduduk Madinah ketakutan karena ada suara keras. Fantalaqa nasun. Akhirnya manusia pun beranjak menuju ke arah suara. Ternyata ketika di jalan berpapasan dengan Rasulullah SAW, kembali dari sumber suara itu. Rasul sudah balik, Rasul sudah mendahului mereka ya. Wa huwa ala farasin. Rasul berada di atas kudanya Abu Thalhah al-Uryin, kuda yang tanpa pelana. Jadi ini juga keberanian semuanya. Artinya enggak siap-siap gitu, langsung berangkat saja. Fi unuqihi saif, dan di leher beliau ada pedang. Wa huwa yaqul, dan Rasul mengatakan, lam tura'u, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Tenang saja. Rasul yang mengatasi itu, Masya Allah. Pemberani itu namanya. Kemudian juga kisah keberanian berderma, yaitu Abu Thalhah. Abu Thalhah Al-Ansari termasuk orang Ansor yang paling kaya ya, dengan kebun kurmanya. Dan kebun kurma yang paling beliau cintai adalah Bairuha yang berada di hadapan Masjid Nabawi persis. Dan Rasulullah SAW biasa memasuki kebunnya itu untuk meminum dari airnya di sana. Dan mata airnya berarti. Anas berkata, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai berinfak dari apa yang kalian cintai. Maka Abu Thalhah pun berdiri menuju Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba amwali, dan sungguh harta yang paling aku cintai ilayya Bairuha, adalah kebun Bairuha. Wa innaha shadaqatun, maka dia menjadi sedekah di jalan Allah, aku berharap kebaikannya dan simpanannya di hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Maka letakkanlah wahai Rasulullah di mana yang Allah pandangkan kepadamu, yang Allah beritahukan kepadamu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bakhin kalau bahasa kita wow gitu, luar biasa. Dzalika malun rabi, itu adalah harta yang menguntungkan, atau royih, harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kamu katakan.
Wa inni ara, dan aku melihat, antaj'alaha fil aqrabin, engkau berikan untuk kerabat-kerabatmu. Maka Abu Talha pun mengatakan, af'alu ya Rasulullah, aku lakukan wahai Rasulullah. Maka dia pun membagi-baginya untuk kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya. Jadi ini contoh bagaimana siap berkorban. Harta yang paling dicintai dikorbankan. Karena kata Allah, kalian tidak akan meraih kebaikan yang sesungguhnya sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Rata-rata orang mengorbankan apa? Yang kurang dicintai. Tapi kalau berani berkorban dari apa yang dicintai, itulah orang yang mencapai puncak kebaikan. Ibnu Muqanna berkata, Muqaffa berkata, ubdul li sadiqika damaka wa malaka. Kurbankan untuk teman dekatmu darahmu dan hartamu. Masya Allah, sampai mengorbankan darah demi teman gitu. Wali ma'rifatika rifdaka wa mahdaraka. Dan untuk orang yang kenal kamu, kurbankan dengan apa? Kunjunganmu dan kehadiranmu. Kamu mengunjungi mereka, hadir bersama mereka, itu untuk orang yang kenal kamu. Walil amah, dan untuk orang umum secara umum, kurbankan apa? Bishroka, kegembiraanmu atau keceriaanmu, wa tahiyataka, dan penghormatanmu. Jadi kepada setiap orang kamu harus berwajah ceria dan menghormati mereka. Wali aduwika adlaka, dan kurbankan untuk musuhmu, sampai untuk musuh. Apa itu? Keadilanmu. Kamu tetap bersikap adil kepada musuhmu. Wadanna bidinika wa irdika, dan pelitlah kamu dengan agamamu dan kehormatanmu, an kulli ahadin, dari setiap orang. Jadi jangan kamu korbankan agama dan kehormatan, kalau itu enggak boleh dikorbankan. Harus dijaga. Jangan sampai diinjak-injak orang lain. Kemudian dikatakan kepada Abdullah ibni Ja'far, innaka latabdulu al-katsira idza su'ilta. Kamu berani mengorbankan banyak kalau diminta, tapi kamu begitu sempit, begitu pelit ketika berdagang. Kalau berdagang tuh enggak ngasih murah gitu, tapi kalau berderma kok enggak pikir-pikir gitu, langsung banyak. Apa kata dia? Ini abdulu mali, aku mengorbankan hartaku, wa adunnu bi'akli, tapi aku pelit dengan akalku. Jadi ini kecerdasan gitu. Orang cerdas itu berderma banyak, tapi kalau berdagang ya tidak terlalu longgar gitu. Nah, kalau berdagang terlalu longgar akhirnya bangkrut malah. Artinya pakai akal berdagangnya. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini. Jadilah manusia yang siap berkorban karena Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'al muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berkorban untuk membela agamanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.